Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Barik Fathul Hikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya di pagi hari ini, Mas Hikam? Wah, sangat bersemangat Ustaz, meskipun bulan puasa begini, pagi-pagi itu memang awal yang indah untuk memulai suatu kegiatan. Uh, saya menemukan rasa optimisme di awal-awal ini ya. Terima kasih, Mas Hikam. Nah, Mas Hikam, terima kasih sudah memenuhi sesi coaching kita kali ini. Jadi sebelum kita memasukin coaching, Mas Hikam, mohon izin saya untuk menjelaskan apa itu coaching. Jadi coaching itu, Mas Hikam, adalah sebuah proses di mana seorang coach berusaha untuk membantu coachee di dalam menemukan ide-ide kreatif, pemikiran-pemikiran baru, kesadaran-kesadaran baru daripada coachee-nya. Nah, coach-nya yakni saya hanya bertugas untuk menyimak kemudian mengajukan pertanyaan. Sementara coachee-nya yakni Mas Hikam itu bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan dijawabnya dengan terbuka, dengan jujur, dengan nyaman, dan seterusnya. Dan karena ini coaching, maka sifatnya adalah konfidensial, Mas Hikam. Jadi feel free saja, apapun yang dirasakan, apapun yang dipikirkan, disampaikan saja. Karena ini adalah rahasia kita. Dan waktu kita mungkin kurang lebih 15 menit, Mas Fathul Hikam, untuk sesi coaching kita kali ini. Apakah bisa dimengerti, Mas Hikam? Oke, bisa Ustaz, sangat bisa. Sangat bisa, terima kasih. Dan kalau begitu, Mas Hikam, kemarin kita sudah melakukan sebelumnya kita sudah melakukan sesi coaching yang pertama, dan di akhir Mas Hikam ada hal yang ingin dibahas begitu. Nah, apa nih yang Mas Hikam ingin bahas dalam sesi kita kali ini, Mas Hikam? Oke, jadi yang ingin saya bahas itu bagaimana belajar yang efektif, terutama sesuai dengan minat saya, itu belajar melalui buku, Ustaz. Jadi saya bercerita sedikit. Awal mula saya menyukai buku memang nggak lama, sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Kenapa? Karena ya saya itu mempunyai kebiasaan terlalu lama bermain gadget. Jadi saya ingin mengalihkan kebiasaan tersebut ke membaca buku. Kemudian kenapa? Saya ikut dalam suatu komunitas, yang mana komunitas itu ternyata itu sangat-sangat keilmuannya itu tinggi, Ustaz. Dalam keilmuan segala apapun, misalnya itu ya dalam psikologi, kemudian bagaimana dia menganalisis suatu peristiwa dan lain-lain, itu ada seperti itu dalam komunitas saya. Kemudian kenapa? Ya karena ternyata ada asiknya juga membaca buku ini. Membaca buku itu mendapatkan hal-hal yang baru, itu ternyata asik. Seperti itu, Ustaz. Jadi ada 3 hal yang kemudian membuat Mas Hikam ini ingin belajar efektif. Yang pertama adalah shifting dari kecanduan gadget begitu, kemudian kepada belajar efektif. Kemudian yang kedua adalah terinspirasi dari sebuah organisasi komunitas yang diikuti oleh Mas Hikam. Dan yang ketiga adalah ternyata membaca buku itu asik juga ya. Mantap ini. Kalau boleh tahu, kan Mas Hikam menyatakan belajar efektif. Apa maksudnya efektif, Mas Hikam? Menurut saya efektif itu bagaimana suatu pelajaran atau suatu ilmu itu bisa masuk ke diri kita, maksudnya bisa kita memahami, kemudian bisa kita menerapkannya gitu, Ustaz. Jadi bukan sekedar lewat saja, tapi kalau bisa itu masuk ke alam bawah sadar kita. Oh, masuk ke alam bawah sadar dan kita bisa melakukannya, kata Mas Hikam begitu ya? Oke, menarik ini. So apa nih yang Mas Hikam ingin dapatkan dalam sesi kita kali ini terkait agenda yang telah dinyatakan oleh Mas Hikam barusan?
Ya, yang pastinya yang saya inginkan bagaimana cara untuk belajar yang efektif seperti itu, Ustaz. Cara-cara konkretnya itu seperti apa? Kemudian kira-kira apa ya? Buku yang cocok untuk saya itu bergenre apa? Ya seperti itu, Ustaz. Oke, ada dua berarti ya. Menemukan cara efektif untuk belajar efektif itu seperti apa. Dan yang kedua, genre buku yang cocok bagi Mas Hikam itu apa. Gitu ya. Betul. Dari dua hal Betul, ini Mas Hikam, mana nih yang akan kita obrolkan untuk sesi kita kali ini? Cara ya, atau genre? cara saja, Ustaz. Cara saja ya. Oke. Mas Hikam, apa yang membuat menemukan cara belajar efektif itu penting bagi Mas Hikam? Oke, jadi menurut pandangan saya seperti ini, Ustaz. Kan saya mempunyai kebiasaan setiap bulan pasti membaca buku, Ustaz. Setiap bulan pasti membeli buku baru. Nah, saya ingin bagaimana isi dalam buku tersebut itu masuk ke pikiran saya, dapat saya pahami dan kemudian dapat saya praktekkan. Karena kenapa? Karena ya percuma saja ketika saya itu membaca buku, tapi kemudian hanya sekedar bacaan saja dan enggak tertanam di pemikiran saya. Seperti itu, Ustaz. Jadi ada ketakutan bahwa saya membeli buku ini percuma, enggak ada yang saya dapatkan dari membeli buku ini. Seperti itu. Iya, I see. Jadi ada perasaan takut begitu ya. Jangan-jangan memang sudah membaca, tetapi kalau tidak dipahami, tidak bisa dilakukan kan percuma, kata Mas Hikam. Oke, menarik. Itu apalagi Mas Hikam? Apa yang membuat menemukan cara belajar efektif ini penting bagi Mas Hikam? Ya, kembali ke tujuan saya pertama tadi ya, ingin untuk bermanfaat ke masyarakat, Ustaz. Jadi sumber-sumber yang seperti di buku, di internet itu bisa saya terapkan di masyarakat. Kemudian ya juga ketika kita belajar sesuatu namun tidak efektif, itu kan juga memakan waktu, Ustaz. Meskipun hanya membaca buku 30 menit, tapi kita tidak mendapatkan insight dari buku tersebut ya. Menurut saya 30 menit itu bukannya percuma, tapi ada kegiatan yang lebih efektif yang bisa mengimprove diri kita. Ya. Jadi kata kuncinya dengan membaca buku yang belajar efektif begitu, akhirnya dapat sesuatu yang kemudian bisa dibagikan, dimanfaatkan kepada orang lain. Oke. Mas Hikam, efektif itu kan berkenaan dengan kuantifikasi ya. Artinya efektif atau tidak begitu akhirnya kan. Nah, sejauh ini menurut Mas Hikam, cara belajarnya Mas Hikam, kalau misalnya dibuat skala nih, skala 1 itu sangat amat tidak efektif begitu. Angka 2 lebih efektif, 3 terus sampai 10 ini efektif banget. Kondisi saat ini Mas Hikam berada di angka berapa nih keefektifan belajarnya? Saya belajar hal-hal yang saya sukai dulu terlebih dahulu, Ustaz. Jadi kalau saya boleh menilai dari 1 sampai 10, menurut saya keefektifan saya dalam belajar itu masih berkisar antara 6 dan 7. Antara 6 dan 7. Boleh diceritakan angka 6 dan 7 itu seperti apa Mas Hikam keefektifannya? Gimana ya? Angka 6 dan 7 misalnya itu saya membaca buku, kemudian saya bisa menyimpulkan meskipun tidak menyeluruh isinya, namun saya itu bisa menyimpulkan sebagian besar dari isi buku tersebut, Ustaz. Misalnya dalam satu bab yang menarik itu saya bisa menyimpulkan, kemudian mungkin di bab-bab lain itu ada yang terlewat dan lain-lain seperti itu. Jadi di angka 6 dan 7 itu adalah Mas Hikam sudah mampu menyimpulkan sebagian besar daripada yang dibaca ya. Oke. Mas Hikam keefektifannya ingin meningkat ke angka berapa? Ya kalau bisa sempurna sih Ustaz 10, tapi ya untuk saat ini ya 8 atau 9 gitu aja. 8 atau 9. Di bayangannya Mas Hikam, ketika Mas Hikam sudah sampai di level 8 atau 9,
Seperti apa kondisi keefektifannya itu, Mas Sikam? Yang pertama saya sudah bisa menyimpulkan inti dari setiap bab, maksudnya dalam buku ya. Kemudian ya kalau dari YouTube ya bisa menyimpulkan hal-hal yang penting ini seperti ini. Kemudian ya kembali lagi bisa mempraktekkan, bisa bermanfaat ke sesama. Gitu aja. Oke, ada 3 berarti indikatornya ketika Mas Sikam sampai di level 8, 7 atau 8 ya. Ini bisa menyimpulkan seluruh buku, menyimpulkan isi konten YouTube, dan kemudian mampu mempraktikkan. Oke, kalau kondisi saat ini Mas Sikam, cara belajar yang efektifnya itu seperti apa yang Mas Sikam lakukan? Kalau saya spesifik ke buku, saya meluangkan banyak waktu untuk membaca. Jadi kira-kira dalam 1 hari itu sekitar 2 jaman lah. Sekitar 2 jam saya membaca. Kemudian kalau misalnya dari YouTube, itu biasanya langsung lewat Ustaz ilmu-ilmunya. Jadi kalau saya semangat pasti saya catat. Jadi saya mempunyai buku besar gitu untuk mencatat apa konten-konten YouTube. Jadi saya misalnya tertarik dalam pengajiannya Ustaz Fahrudin Faiz gitu, saya catat gini intinya seperti itu. Kemudian apalagi ya? Ya udah cukup 2 itu aja Ustaz, mencatat, kemudian meluangkan banyak waktu untuk belajar. 2 jam membaca buku dan mencatat poin-poin menarik dari konten yang ditonton oleh Mas Hikam. Oke. Berarti sudah ada 2 cara yang dilakukan oleh Mas Hikam sejauh ini. Apa nih cara lain yang menurut Mas Hikam bisa dilakukan lagi sehingga levelnya bisa naik ke 8 tadi yang diinginkan oleh Mas Hikam? Oke, jadi saya enggak membatasi belajar itu dalam buku, dalam YouTube. Bisa saja akhir-akhir ini saya itu belajar dari film, Ustaz. Jadi film-film yang saya suka, genre yang saya suka itu saya pelajari juga. Misalnya kemarin itu film apa ya? Pokoknya tentang parenting lah, dimana parenting itu mempengaruhi anak-anaknya itu ya saya tonton, kemudian saya simpulkan dan lain-lain. Kemudian postingan di media sosial, entah itu Instagram, entah itu Twitter. Jadi saya mengikuti orang-orang yang sekiranya itu belajarnya efektif, kemudian ya berilmu seperti itu, bagaimana dia itu cara-caranya belajar dan lain-lain. Jadi belajar dari film, kemudian dari media sosial juga. Oke. Nah, kalau terkait buku itu sendiri, bagaimana cara belajarnya Mas Hikam yang bisa dilakukan agar belajar terhadap bukunya ini lebih efektif lagi? Oke, jadi kadang-kadang saya itu ketika saya nggak paham satu paragraf buku itu biasanya saya lewati gitu aja, Ustaz. Meskipun saya nggak paham, jadi saya terus membaca gitu. Nah, menurut saya kalau saya ingin belajar yang efektif dalam tanda kutip itu ingin memahami poinnya, jadi saya kalau bisa itu membaca nggak hanya sekali, ya 2 kali atau 3 kali. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita menghabiskan waktu 2 jam untuk membaca buku, tapi hanya mendapatkan 1 bab juga nggak apa-apa, asalkan 1 bab itu benar-benar memahami. Menarik ini. Jadi salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Mas Hikam adalah dengan membaca lebih daripada 1 kali. Kalau sebelum-sebelumnya nggak paham, lewat saja. Ini nggak? Iya. Oke. Ada lagi, apa lagi Mas Hikam yang bisa dilakukan biar Mas Hikam bisa efektif lagi di dalam belajar terhadap bukunya ini? Ini spesifik di buku atau yang enggak, Ustaz? Di YouTube. Spesifik di buku? Boleh yang manapun, Mas Hikam. Oke. Pertama tadi itu melakukan pengulangan di bacaan. Yang kedua, menurut saya belajar yang efektif. Menurut saya yang kita suka terlebih dahulu lah. Kenapa? Karena yang kita suka terlebih dahulu itu ya lebih cepat merasuk ke pikiran kita. Misalnya hal yang kurang saya suka itu otomotif, kemudian dengan
sepeda motor, sound system, kita bisa saja belajar, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya memutuskan untuk belajar hal-hal yang saya sukai terlebih dahulu. Oke. Yang kedua adalah mulailah dari bagian atau hal-hal yang disukain. Oke. Apalagi, Mas? Belajar yang efektif. Menurut saya belajar yang efektif ya langsung kita mempraktekkan, bukan sekedar teori saja. Jadi kenapa? Karena dengan mempraktekkan juga menurut saya akan lebih tertanam di pemikiran kita. Bagaimana langkah-langkah yang benar, kemudian bagaimana suatu ilmu itu masuk ya. Cara yang paling efektif, nggak paling sih ya, yang termasuk efektif ya dengan mempraktekkan tersebut. Jadi setelah dapat dipraktikkan begitu ya, itu yang membuat efektif. Berarti sudah ada 3 ini Mas Hikam. Apa masih ada? Sudah Ustaz. Oke. Nah, dari 3 ini Mas Hikam membaca buku lebih dari sekali, kemudian dimulai dari yang disukain dan langsung praktik. Mana dari ketiga ini satu langkah yang menurut Mas Hikam dampaknya sangat besar? Ya, mempraktekkan Ustaz. Mempraktekkan itu dampaknya menurut saya sangat besar. Apa yang membuat Mas Hikam yakin bahwa itu dampaknya lebih besar dibanding 2 yang sebelumnya? Oke, jadi misalnya saya membaca buku tentang tentang kebahagiaan gitu, bagaimana langkah-langkahnya ya. Ambil contoh filosofi teras gitu. Percuma saja kalau kita membaca tapi tidak kita praktekkan. Jadi buat apa gitu? Jadi ya kalau kita mempraktekkan sesuatu, di samping kita juga memahami ilmu tersebut, bisa kita mempraktekkan, bisa kita indikasikan di setiap harinya. Filosofi teras yang diambil sebagai contoh ini. Kalaupun kita membaca tidak dipraktekkan, apa terus? Oke, jadi bagian yang ketiga langsung mempraktikkan. Kalau begitu Mas Hikam, apa strategi Mas Hikam bisa mampu untuk langsung mempraktikkan dari apa-apa yang sudah dipelajarin dari buku? Saya nggak mau langsung mempraktekkan dalam hal yang luas. Jadi biasanya saya itu mempraktekkan dalam hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Soalnya saya ada ketakutan kalau saya langsung mempraktekkan secara luas nanti salah sasaran, entah itu nanti salah langkah-langkah dan lain-lain. Jadi saya itu lebih ke belajar hal-hal kecil terlebih dahulu. Mempraktekkan di hal-hal yang kecil terlebih dahulu nih. So kapan Mas Hikam ingin langsung mempraktekkan dari apa yang sudah dibaca ini terhadap kelompok-kelompok kecil atau hal-hal kecil? Sesegera mungkin sih, jadi nggak perlulah menunggu waktu untuk menghabiskan satu buku. Menurut saya kelamaan. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, ya sudah saya praktekkan. Karena membaca satu buku itu 1 bulan lebih saya menghabiskannya. 1 bulan atau kalau berat ya 300 atau 500 halaman, itu 1 bulan lebih. Jadi ya kalau ada kesempatan, kalau kita ingat, ya langsung kita praktekkan. Jadi langsung dipraktikkan sesegera mungkin, nggak mesti nunggu buku ini selesai dibaca begitu kan? Oke, terima kasih. Mas Hikam, kan saya melihat Mas Hikam pribadi yang penuh dengan perencanaan, komitmennya tinggi begitu. Bagaimana caranya Mas Hikam agar komitmennya yang seperti ini tetap stabil, Mas Hikam? Apa yang akan dilakukan oleh Mas Hikam? Bagaimana komitmen saya tetap stabil? Ya, menurut saya ya seperti yang tadi, saya itu melis jadwal saya. Kemudian kalau saya melanggar, saya mempanis diri saya. Jadi kalau saya melanggar itu akan terasa berat. Jadi mau nggak mau, memang harus dipaksa untuk melakukan sesuatu tersebut. Tapi kalau kita nggak melakukannya, nggak ada suatu hukuman, ya udah kita lewat saja, kita santai-santai aja.
Jadi Memaksa mempraktekannya ya diri gitu ya. memaksa diri, mau nggak mau. Mau nggak mau, harus ini. Oke. Dalam konteks ini Mas Hikam, siapa orang yang menurut Mas Hikam bisa membantu Mas Hikam di dalam menyukseskan agenda atau rencana ini? Ya menurut saya salah satu apa ya, founder di komunitas saya sih Ustaz. Ya meskipun komunitas saya itu apa ya, masih online, masih daring, menurut saya founder dalam komunitas saya itu bisa mensukseskan saya bagaimana belajar yang efektif. Karena kenapa? Karena saya bisa menilai itu, oh ternyata founder dalam komunitas saya ini bisa loh untuk membaca buku-buku yang berat, buku-buku yang berbahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian bagaimana mempraktekannya, kemudian bagaimana menyampaikannya. Karena kenapa? Karena saya menemukan komunitas ini ya melalui membership dari YouTube gitu, kemudian dimasukkan ke komunitas. Jadi founder saya ini itu pandai sekali untuk berbicara di konten-kontennya, kemudian belajarnya itu efektif, menurut saya seperti itu. Founder ya, ini yang insya Allah bisa membantu Mas Hikam setelah melihat track recordnya beliau begitu ya. Betul. Berikutnya Mas Hikam, apa nilai diri atau prinsip hidupnya Mas Hikam yang menurut Mas Hikam bisa membantu untuk menstabilkan di dalam merencanakan atau semangatnya Mas Hikam yang sudah disampaikan tadi? Bagaimana caranya untuk menstabilkan diri gitu ya? Ya, prinsip apa atau nilai diri apa yang Mas Hikam milikin yang menurut Mas Hikam itu bisa membantu nih untuk belajar efektif dan seterusnya? Prinsip diri. Ya, saya harus ada tujuannya terlebih dahulu sih Ustaz. Tujuannya saya itu untuk apa? Untuk belajar begini. Jadi saya akan mengingat tujuan saya, kemudian ya bagaimana saya untuk meraih tujuan saya itu ya melalui proses-proses tersebut, hal-hal kecil itu. Jadi ingat dengan tujuannya. Ingat dengan tujuannya ya. Dari sini Mas Hikam, saya menangkap bahwa Mas Hikam ini benar-benar mempersiapkan dengan betul, sadar apa latar belakang dan manfaat kenapa belajar suatu hal. Ini sangat detail sih, saya menangkapnya begitu Mas Fathul Hikam, dan bagian ini patut saya acknowledge, saya apresiasi. Terima kasih Mas Hikam. Apa nih kesimpulan untuk sesi kita kali ini Mas Hikam? Jadi kesimpulannya pada sesi kali ini saya mempunyai keinginan atau target hidup untuk bagaimana caranya belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif, caranya seperti apa? Caranya saya yang pertama itu membaca berulang-ulang kali, kemudian kita langsung mempraktekannya, dan kemudian belajar melalui hal-hal yang tidak terbatas di film, di buku, di cerita-cerita lain. Dan bagaimana cara untuk tetap komitmen ya dengan cara untuk ingat tujuannya. Tujuan saya belajar itu apa, kemudian saya akan memperbaiki untuk sampai ke tujuan tersebut. Terima kasih Mas Hikam. Saya juga melihat bahwa Mas Hikam ini adalah pribadi yang pembelajar, ini dibuktikan dari bacaan tadi, dibuktikan dengan filosofi teras begitu kan, kemudian tergabung dalam komunitas belajar efektif dan seterusnya. Ini menandakan bahwa Mas Barik Fathul Hikam memang mahasiswa BKI UINSA, salah satunya yang pembelajar yang baik ini. Terima kasih Mas Barik Fathul Hikam. Saya doakan mudah-mudahan rencana-rencana Mas Hikam dimudahkan oleh Allah, diberkahkan, kemudian mendapatkan manfaat, menebarkan manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Mas Hikam, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Selamat berpuasa dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 2 sesi Mas Hikam. Terima kasih sudah mencoba untuk merasakan sesi coaching ini. Apa yang Mas Hikam pikirkan sejauh ini Mas Hikam?
ini sudah bukan dalam kalau misalnya saya edit terus saya unggah ke YouTube saya, bagaimana Mas Ikam? Nggak masalah Ustaz. Oh, nggak masalah. Saya harus izin soalnya. Karena ini berkenaan dengan human. Jangan-jangan nggak nyaman dan seterusnya gitu. Apa yang difikirkan oleh Mas Ikam terkait proses kita tadi? Jadi dalam sesi ini itu menurut saya ya bukan hanya sih, dengan cara membangkitkan tujuan dari klien apa yang diinginkan dengan cara memancing bagaimana caranya. Jadi menemukan kesadaran dalam klien itu sendiri, Ustaz. Jadi bukan coach yang yang memberikan solusi-solusi, tapi bagaimana memancing kesadaran dari coach itu tadi. Kalau menurut Mas Hikam begitu ya, jadi dengan memancing begitu akhirnya si coach terprovokasi. Kalau menurut Mas Hikam, seberapa efektif hal ini dilakukan Mas Hikam? Sangat efektif sih Ustaz. Karena kenapa? Karena berubah tidaknya suatu individu kan ditentukan oleh dirinya sendiri sih Ustaz. Percuma saja seseorang itu memberikan saran-saran, tapi kalau nggak dilaksanakan, kan lebih baik kita menimbulkan kesadaran diri terlebih dahulu, kemudian bagaimana cara untuk menuju tujuan tersebut kan berawal dari kesadaran diri. Jadi membangun kesadaran internal begitu ya. Benar. By the way, Mas Hikam sebelumnya pernah mendengar atau mengetahui coaching itu? Belum sih Ustaz. Jadi yang terbayang ya seperti coach olahraga gitu aja sih. Dan setelah saya coaching tadi gimana bayangannya akhirnya Mas Hikam? Ya saya bisa menangkap intinya itu seperti ini gitu. Oke. Terima kasih Mas Hikam, mahasiswa pembelajar dari DKI Winsa ini. Amin ya Allah. Amin. Oke, saya tutup. Ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau sudah cukup? Untuk coach ini hanya satu pertemuan ini Ustaz. Boleh. Ada yang lain? Kalau Mas Hikam pengen di coaching, boleh menghubungin saya. Jadi apapun yang mau dibahas, masalah pengen bagaimana caranya lulus semester 7, bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan, bagaimana cara mempersiapkan pernikahan, apapun itu boleh dan bisa gitu. Jadi dalam masih tetap konsepnya seperti ini, Ustaz. Direkam gitu. Sebenarnya kalau misalnya Mas Hikam karena ini privat banget misalnya begitu, nggak apa-apa nggak direkam. Ini nggak harus direkam karena ya saya iseng-iseng sih. Jadi niatnya kayaknya saya perlu mengabadikan momen berbahagia saya. Tapi kalau Mas Hikam akan membahas isu yang sangat privat begitu, tidak perlu direkam, itu lebih bagus. Oke. Baik. Dapat dipahami Ustaz. Dapat dipahami. Terima kasih. Saya akhiri ya Mas Hikam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Hikam. Terima kasih.